Wu Qitian secara alami tidak memiliki pendapat tentang ini. Bagaimanapun, telur unicorn sangat penting. Jika itu adalah reinkarnasi dari seorang kaisar unicorn, itu sepadan dengan perawatan mereka. Dan Chang Hao Miao tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Mereka awalnya adalah kaisar dari dinasti sebelumnya. Jadi tidak ada yang perlu untuk menjaga Qilin. Hanya Kun Yutian yang ragu-ragu sejenak, dan dia harus kembali ke celah Tianpeng. Bagaimanapun, perjuangan kaisar masih berlangsung, dan celah Tianpeng berada di pihak Tianhe. Baik. Tetua agung dari klan Kunpeng membawa Kun Saus dan pergi. Sementara Qin Yichen bergegas ke Wen Tianpas bersama Qilin. Wen Tiangwan hari ini adalah pertemuan orang-orang kuat. Kedua sesepuh umat manusia, leluhur kedua Kaisar Ke, Chang Hao Miao, Wu Qitian, dan bahkan Wu Dutian pun tidak buru-buru pergi setelah mereka kembali. Jika tidak ada peristiwa besar dalam kurun waktu tersebut, ia akan bersiap untuk melindungi hukum hingga lahirnya Qilin. Wen Tiangwan masih sama. Sudah tidak terlihat selama beberapa tahun, dan menjadi semakin parah. Ketika ras manusia mendengar bahwa Huaxu keluar, ia tidak terlalu gembira dan sangat bersemangat. Nenek itu kembali, dan dia adalah putri naga dan burung phoenix, yang merupakan pria kuat yang bahkan harus menundukkan kepalanya. Ras manusia mereka tampaknya mengangkat langit. Hanya Qin Yichen yang sedikit tertekan. Kesempatan apa yang harus dia temukan untuk mendekati Qilin? Bagaimanapun, meskipun permaisuri Huaxu dipercayakan kepada kedua tetua, nyatanya, dia juga ras manusia. Dan Qilin ini memberi Qin Yichen perasaan yang sangat tidak biasa. Tetapi setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bertemu dengan seorang adik laki-laki dan perempuan. Semacam cinta dan kebanggaan bawaan saudara laki-laki dan perempuan. Sehingga setiap kali dia bersuara, dia akan tergores jantung gatal. Tetapi segera, Qin Yichen menemukan bahwa Putri Wenxing telah menyelesaikan masalah ini untuk dirinya sendiri tanpa harus depresi. Wow, ini unicorn legendaris. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Penatua Nian Wu, bisakah aku menyentuhnya? Itu akan bergerak. Saya melihat telur unicorn saat ini ditempatkan di aula ras manusia di Wen Tiangwan. Feng Nianwu dan Feng Nianchu bergiliran merawat mereka. Duduk di depan platform dewa. Memadatkan kekuatan dewa. Dan dengan hati-hati dan mulus menyelimuti telur unicorn. Namun, Putri Wenxing tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Di bawah permintaan untuk bertindak seperti genit dan imut, Feng Nianwu sangat tidak berdaya untuk melihat wajah aliansi antara dua ras. Menyatukan kekuatan supernaturalnya. Sehingga Putri Wenxing dapat mengamati ini dengan cermat. Anak Kirin. Putri, sentuh lembut. Ini mungkin reinkarnasi Kaisar Qilin. Melihat tatapan penasaran Putri Wenxing, dia meletakkan telur unicorn ke dalam pelukannya, seolah merasakan kehangatan keberuntungan, dan kemudian dengan lembut menusuk telur unicorn dengan jari gioknya, seolah-olah untuk melihat apakah keberuntungan di dalamnya akan terjadi. Pergerakan janin rata-rata. Ketika Qin Yichen tiba, dia melihat pemandangan ini, dan mulutnya bergerak-gerak. Wen Qing, jangan bergerak, oke. Ini adalah unicorn yang dipercayakan oleh permaisuri Huaxu. Jika Putri Wenxing mencekik Kaisar Qilin di dalam telur, bencana akan menjadi besar. Putri Wenxing ditegur, tetapi dia tidak bisa menahan bibirnya dengan sedih. Saya hanya akan melihatnya. Kamu terlihat seperti kamu, bertarung setiap hari, bahkan tanpa sedikit cinta. Saya. Qin Yichen tidak bisa berkata-kata, tetapi melihat Putri Wenxing tertarik oleh telur unicorn lagi, menatap sepasang tanduk dengan mata yang cemerlang. Dia menemukan bahwa Putri Wenxing tidak memiliki kedengkian. Sebaliknya, itu seperti cinta keibuan yang luar biasa. Tampaknya setiap wanita akan seperti ini. Dan saya harus mengakui bahwa jalan yang terlihat samar-samar di telur unicorn, dengan sosok yang bersinar, memang konyol. Ditambah dengan pancaran keberuntungan dan ilahi, itu membuat Putri Wenxing menyukainya. Tidak hanya Putri Wenxing, tetapi juga leluhur kedua Kaisar Ke datang berkunjung dari waktu ke waktu. Misalnya, pada saat ini, Ke Yuheng, yang datang dari belakang Qin Yichen, mengelus janggut peraknya, dan berkata dengan emosi ke telur unicorn. Unicorn, dewa keberuntungan, protos paling misterius di dunia, saya tidak tahu kapan akan lahir. Unicorn dikandung dengan telur dewa, tapi saya tidak tahu betapa menakjubkannya anak yang lahir dari dewa bawaan dan wanita dari ras kita nantinya. Sudut mulut Qin Yichen berkedut sedikit. Leluhur, saya selalu memikirkan apa yang Anda sarankan. Ke Yuheng tercengang sejenak, bukankah saya secara tegas menyatakan ini? Setelah lama tidak bisa berkata-kata, satu-satunya hal yang membuat Qin Yichen bersyukur adalah bahwa dia telah diganggu oleh Putri Wenxing sehingga dia tidak perlu memikirkan alasan untuk mendekati telur unicorn. Bagaimanapun, kedua tetua umat manusia tidak dapat menghentikan mereka. Namun, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan gelombang cahaya ilahi. Dia samar-samar merasa bahwa unicorn ini memiliki latar belakang yang sangat besar, bahkan mungkin lebih luar biasa daripada seorang kaisar. Tentu saja, menjaga Qilin, jangan melihat ketenangan dan kesunyian sekarang. Tapi pasti akan ada keberadaan merebut Qilin. Selama pengadilan iblis kuno mengetahui bahwa Nenek Huaxu mempercayakan Qilin kepada mereka,
dan yang terakhir harus memimpin keseluruhan situasi klan Huaxu terlebih dahulu. Itu pasti akan melahirkan hati yang tamak. Selain itu, meskipun Kaisar Surga telah menandatangani kontrak jalan surgawi, pengadilan surgawi bukannya tanpa tuan. Ketika saatnya tiba, sulit untuk mengatakan apakah dia dapat mempertahankan pembangkit tenaga listrik ini. Namun, telur unicorn tampaknya jatuh ke dalam damai. Unicorn di dalamnya tampak tertidur, dan Qin Yichen tidak dapat merasakan komunikasi antara kekuatan ilahi dan dirinya sendiri. Setelah periode kesegaran, kedua leluhur Kaisar Ke semuanya fokus pada kultivasi mereka. Setelah melalui jalur ini, mereka juga sangat memahami bahwa apa yang disebut mesin raksasa Kaisar Alam Surga Kaisar tidak dihitung di alam semesta yang luas ini. Apa? Pikiran Qin Yichen berangsur-angsur menjadi tenang bagaimanapun. Leluhur hitam Huaxu mengatakan bahwa leluhur hitam hanya selangkah lagi dari melanggar kontrak surgawi, seperti pedang tajam yang tergantung di punggung-punggungnya setiap saat, jadi dia harus bekerja keras. Pertempuran dengan Zhu Jiyin menyebabkan Qin Yichen menerobos alam Dao Hua. Dao Hua Jing layak menjadi das untuk Dao yang mencerahkan. Menerobos alam ini, Dao menjelma menjadi banyak cara, dan Tao itu tak terbatas. Tapi bukan ini yang dikejar Qin Yichen. Faktanya, ketika dia berada di alam Dao Venerable, Dao-Dao telah selesai, dan tidak ada yang perlu dikatakan. Apa yang sebenarnya dia kejar adalah pedang Kaisar Pedang Gila, berubah menjadi pedangnya, menginjak pedang, dan menyadari diri sendiri. Tusukan yang menebas Siji, atau Weili Avenue milik Siji, juga membuat Qin Yichen menebas kabut. Namun, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Pedang Gila, Qin Yichen merasa bahwa kabut telah menyelimuti dirinya lagi, bukan karena dia tidak bisa sendirian, dan dia tidak akan melakukannya tanpa Kaisar Pedang Gila. Kabut itulah yang tampaknya ada di mana-mana, dan tidak akan pernah hilang bersamanya. Selama dia berada di Tao, dia pasti akan tersesat di dalamnya. Kebingungan semacam ini sulit diungkapkan dengan kata-kata, tetapi Qin Yichen, yang pernah menembus kabut, dapat dengan jelas mengenali belenggu ini. Setelah berpikir keras untuk waktu yang lama untuk memahami, Qin Yichen masih memutuskan untuk berkonsultasi dengan yang kuat. Yang pertama ditemukan adalah Ke Tiangxuan. Bagaimanapun, yang terakhir, sebagai kaisar veteran, harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Tao. Setelah mendengar kebingungan yang dijelaskan oleh Qin Yichen, Ke Tiangxuan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Perasaan yang Anda katakan telah dipahami secara samar sejak terobosan terakhir saya. Ini semacam memudarkan sajak Taoisme, dan keajaiban Taoyuan yang saya lihat. Tetapi saya hanya merasakan kabut sekejap, dan itu tidak sepenuhnya menghilang. Tetapi di balik kabut, apa yang saya rasakan tidak ada habisnya. Kekuatan. Tetapi kebingungan dan kekosongan yang tak berujung dan yang tidak diketahui. Buru-buru menatapku. Mengingat ribuan hal tapi mengagumi jarak. Petik 2.